Berbagai modus digunakan cepot dan komplotan copetnya saat beraksi, seperti berpura-pura menjadi penumpang kendaraan umum atau bahkan menjadi sosok teman dekat korban. Meski terbilang sudah senior di dunia pencopetan, namun Cepot juga pernah mengalami kegagalan dalam beraksi. Bahkan harus berakhir di balik jeruji besi. Abang pernah ketahuan nggak sih? Hah? Ketahuan. Pernah. Berapa? Adalah kira-kira 3 kali. Pas ketahuan itu reaksi abang gimana? Ya, kita mau play dia, kita kembalikan aja. Udah, pegang aja, nggak usah berisik. Udah, gitu aja. Pengapnya jeruji besi pun pernah dirasakan Cepot, namun ia seolah tak kapok dan tetap memilih berada di lingkaran setan kriminalitas jalanan. Pernah keluar masuk penjara nggak sih? Pernah sekali. Sekali. Terus udah masuk itu penjara nggak sih? Ada jalan? Ya, ada sih untuk merubah diri, ada. Pasti ada lah. Cuman karena adrenalin kita di jalanan, karena ada kesempatan, ya itu yang digunakan gitu. Jadi tidak memaksakan diri jadinya. Mungkin karena masa penghukumannya itu ringan, masa pidananya gitu ya, di penjara misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Nah kembali keluar penjara, masyarakat juga nggak nerima mereka gitu ya. Mau mempekerjakan mereka juga mereka sudah punya label mantan narapidana misalnya. Jadi mau nggak mau ya mereka tetap harus hidup. Akhirnya mereka tetap melakukan upaya kejahatan pencopetan ini. Begitu selesai operasi, Cepot akan berpencar dengan komplotannya. Jika situasi sudah dinilai aman, mereka akan kembali ngumpul di tempat biasa. Ntar saya telepon dulu ya. Untuk hasil operasi berupa uang akan langsung dibagi rata oleh Cepot dan komplotannya. Sedangkan untuk handphone, biasanya Cepot akan menjual ke teman-temannya. Barang tersebut akan dilepas kepada siapapun yang berani membeli dengan harga tertinggi. Bisa dijual, bisa dipakai. Jadi kalau kita lagi butuh uang untuk minum apa gimana, ya kita jual aja kan gitu. Biasanya Jual ya sama teman-teman aja. Kadang-kadang kita lihat dulu orang yang membutuhkan, biar harganya lebih mahal kan gitu. Di kriminologi ada yang disebut dengan profesi kriminal gitu, karir kriminal gitu ya. Jadi ini dijadikan profesi karena apa? Pada dasarnya copet ini kan terjadinya tuh secara berulang terus-menerus gitu ya. Bahkan mungkin setiap hari dilakukan gitu karena dilakukannya mereka bisa berpindah-pindah tempat, kemudian targetnya berbeda-beda gitu ya. Tindak kriminal bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Semua orang rawan menjadi korban kriminalitas jalanan. Berdasarkan sumber Pusiknas Bareskrim Polri dan rilis akhir tahun 2022, jumlah kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan sejak periode 2016 hingga 2022. Polri mencatat ada sebanyak 276.507 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan, yang artinya ada satu kejahatan setiap 2 menit 2 detik. Naiknya kasus kejahatan pada 2022 karena aktivitas masyarakat yang sudah mulai longgar. Hal ini terkait dengan melandainya pandemi COVID-19 di dalam negeri tahun lalu. Tindak kriminal bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Semua orang rawan menjadi korban kriminalitas jalanan. Sebagai penumpang, selain sikap waspada, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari tindak kriminalitas saat naik kendaraan. Di antaranya, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan,
tidak bermain handphone sehingga tidak kehilangan fokus terhadap keadaan sekitar. Tidak membawa uang berlebih. Selalu taruh tas atau barang bawaan Anda di depan saat naik atau turun dari angkutan umum. Simpanlah barang-barang berharga di dalam tas dengan aman dan jangan lalai. Kejahatan tidak datang hanya dari niat pelaku, namun karena adanya kesempatan dan peluang. Selalu waspada dan berhati-hati dimanapun Anda berada, karena bisa saja Anda yang menjadi korban selanjutnya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.